Welcome to my channel SNP Edukasi. Terima kasih bagi kamu yang sudah support channel ini. Bagi yang belum, jangan lupa ya untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih dan selamat belajar. Baiklah adik-adik dan teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan bahas materi kita yang baru, lanjutan dari materi tentang reproduksi tumbuhan dan hewan di bab 2 kelas 9 ya. Dan topik kita bahas hari ini adalah reproduksi pada hewan. Nah, sama halnya dengan reproduksi pada tumbuhan. Nah, pada hewan juga reproduksinya itu dapat terjadi melalui dua cara, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Nah, kita akan bahas pertama ya, reproduksi pada hewan ini secara vegetatif. Reproduksi vegetatif ataupun aseksual pada hewan ini dapat melalui tiga cara, yaitu fragmentasi, pembentukan tunas, dan partenogenesis. Ya, kita akan bahas nanti di sini masing-masing dari ketiga reproduksi tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan fragmentasi, apa yang dimaksud dengan pembentukan tunas, dan apa yang dimaksud dengan partenogenesis. Oke, yang pertama adalah fragmentasi. Fragmentasi ini berasal dari kata fragmen. Nah, apa itu artinya fragmen? Fragmen ini adalah bagian-bagian. Oke, jadi individu baru yang terbentuk dari tubuh itu yaitu yang terbagi-bagi. Contohnya, hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi ini adalah planaria. Ini sejenis cacing ya. Planaria ini jenis cacing, di mana ketika cacing planaria ini nanti telah mencapai ukuran dewasa, tubuh cacing ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Oke, dari bagian-bagian inilah nanti akan tumbuh dan berkembang membentuk individu baru. Oke, jadi seperti itu ya. Setiap potongan dari tubuhnya itu nanti dapat tumbuh dan itulah dia yang menjadi individu baru. Nah, itulah dia fragmentasi ataupun pemotongan bagian-bagian tubuh. Oke. Nah, yang kedua bagaimana dengan pembentukan tunas? Pembentukan tunas ini itu biasanya terjadi ataupun itu contoh-contohnya itu adalah hewan ubur-ubur. Teman-teman tahu ubur-ubur ya? Contoh yang lain adalah hidra dan juga obelia. Jadi hewan-hewan ini berkembang biak secara aseksual dengan cara pertunasan ataupun disebut sebagai budding ya. Nah, bagaimana sih dalam daur hidupnya itu? Nah, Obelia ini kan dia mengalami dua fase hidup, yaitu fase polip dan medusa. Nah, polip ini nanti dia hidup di suatu tempat, oke, dan berkembang biak dengan membentuk tunas. Nah, kemudian tunas ini nanti akan membentuk medusa yang akan terlepas dari polip. Jadi, apa yang dimaksud dengan medusa? Medusa ini merupakan bentuk yang dapat bergerak menghasilkan sperma ataupun nanti dia bergerak bebas, oke? Jadi nanti yang bergerak bebas ini, medusa ini akan berkembang biak secara seksual dengan menghasilkan sperma dan sel telur. Jadi itulah dia bagaimana proses pembentukan tunas pada obelia. Jadi di sini yang penting kalian ingat adalah ada peranan dari medusa dan juga polip. Nah, perbedaannya tadi sudah tahu ya, apa beda medusa dan juga polip. Nah, bagaimana dengan partenogenesis? Oke. Apa itu partenogenesis? Partenogenesis merupakan peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi. Nah, itu dia partenogenesis ya. Berarti yang di sini berkembang adalah si sel kelamin betina. Oke, jadi individu baru itu ya dia tumbuh dari sel haploid gitu loh ya, sel haploid. Contohnya apa? Nah, contohnya itu kalau kalian kenal dengan kecoa, kenal ya kecoa ataupun lebah. Nah, jadi kalau kecoa ini itu partogenesis, artinya perkembangbiakannya ataupun reproduksinya itu dengan menghasilkan kecoa betina tak bersayap. Oke, itu partogenesis menghasilkan kecoa betina tak bersayap. Nah, bagaimana dengan pada lebah? Misalnya pada lebah itu partenogenesis itu menghasilkan lebah jantan. Nah, makanya tadi arti dari partenogenesis ini adalah perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi. Oke? Jadi seperti itu dia, tanpa ada fertilisasi tapi individu betinanya itu langsung yang berkembang biak.
ya. Oke, nanti akan menghasilkan kecoa betina tak bersayap seperti itu tadi contohnya pada kecoa. Nah, itu dia reproduksi pada hewan secara vegetatif. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika reproduksi pada hewan secara generatif, ya. Jadi, kita sama-sama tahu ya bahwa hampir semua jenis hewan itu mulai dari porifera sampai dengan vertebrata itu melakukan reproduksi secara generatif ataupun seksual, di mana di sini terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, seperti pada hewan juga sebelumnya kita sudah bahas bahwa alat reproduksi seksual hewan itu terdiri atas itu tadi kelamin jantan dan betina. Nah, pada hewan alat kelamin jantan disebut testis dan nanti akan menghasilkan sel kelamin jantan ataupun sperma. Nah, sedangkan pada betina alat kelamin betina itu adalah ovarium, nanti akan menghasilkan sel telur atau ovum. Oke, seperti itu ya. Jadi kita akan bahas di sini nanti bahwa satu individu hewan itu ya hanya memiliki satu alat kelamin jantan, yaitu ya, dan satu juga alat kelamin betina. Seperti itu dia ya. Nah, ini adalah pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Nah, bagaimana sih proses pembentukannya gitu ya? Kita akan pelajari. Nah, proses pembentukan sel kelamin jantan ataupun gamet itu disebut sebagai gametogenesis. Oke. Nah, gametogenesis pada hewan ini dibedakan menjadi pembentukan sel kelamin jantan atau disebut dengan spermatogenesis dan pembentukan sel kelamin betina yang disebut sebagai oogenesis. Oke, seperti itu ya. Pembentukan atau proses pembentukan sel kelamin atau gamet itu tadi disebut sebagai gametogenesis. Oke, gametogenesis itu dibedakan dua, yaitu sel kelamin jantan, spermatogenesis karena menghasilkan sperma, ya kan? Nah, pembentukan sel kelamin betina yaitu oogenesis, nanti akan membentuk yang namanya ovum. Oke, kita akan pelajarin di sini ya. Nah, ini kan gametogenesis ini pada hewan itu ya. Tadi ada spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini terjadi di testis. Oke. Nanti di dalam testis itu terdapat spermatogonium. Oke, ini nanti terdapat spermatogonium. Nah, spermatogonium ini yang ada dalam testis itu merupakan sel induk sperma. Nah, kemudian spermatogonium ini membelah, membentuk spermatosit primer. Nah, kemudian nanti membelah dua lagi ya, spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis lagi ya. Jadi pembelahannya itu nanti melalui dua tahap, yaitu pertama spermatosit primer membentuk yang namanya dua spermatosit sekunder. Ya, nih perhatikan spermatosit sekunder. Oke, ini ada dua ya. Ini spermatosit sekunder. Nah, kemudian spermatosit sekunder ini juga nanti akan membelah dan menghasilkan 4 sel spermatid yang haploid. Nah, ini dia 4 sel spermatid yang haploid itu. Kemudian spermatid ini akan berkembang menjadi 4 spermatozoa. Jadi masing-masing spermatid menjadi 1 spermatozoa. Nah, seperti itulah dia pembentukan dari spermatogenesis ya, ataupun pembentukan sperma. Oke. Nah, bagaimana dengan wanita? Nah, oogenesis ini ingat tadi ya, oogenesis ini terjadi di ovarium. Nah, jadi dalam ovarium itu kan terdapat sel induk ovum yang namanya itu adalah oogonium. Ini disebut sebagai sel induk ovum. Nah, kemudian nanti di dalam ovarium yang terdapat sel induk ovum itu akan membelah secara mitosis menghasilkan dua oosit primer. Ini ya, menghasilkan oosit primer. Oke. Nah, seperti halnya pada spermatogenesis, setiap oosit primer ini juga nanti akan membelah secara meiosis dalam dua tahap ya. Meiosis pertama itu menghasilkan sel oosit primer. Oke. Oosit primer, kemudian nanti pada oosit primer ini nanti membelah menjadi satu sel oosit sekunder. Oke, ini oosit sekunder. Nah, kemudian dan satu badan polar primer. Ini badan polar primer ya. Nah, apa fungsi sekunder, apa fungsi badan polar ini? Nah, nanti badan polar ini, oosit sekunder ini kan nanti akan membelah menjadi satu sel telur
ya, itulah yang disebut sebagai ovum. Oke, nah sedangkan satu sel badan polar itu ini ya, ini nanti membentuk satu sel badan polar itu nanti akan membentuk 3 badan polar, ya, badan polar sekunder namanya. Oke, jadi dari itu tadi ya, oosit primer satu membentuk ataupun membelah menjadi oosit sekunder, dan satu lagi membelah menjadi badan polar. Nah, oosit sekunder ini akan membelah menjadi ovum dan juga satu badan polar. Nah, sedangkan si badan polar primer ini akan membelah menjadi 2 ya, bukan 3 tadi, 2 badan polar sekunder. Oke, nah seperti itulah dia proses pembentukan ovum dan gamet. Sudah paham ya adik-adik? Nanti kalau misalnya masih kurang paham boleh di kolom komentar ya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa ya, jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan terus support channelnya supaya nanti kamu dapat info-info terbaru dari channel tersebut, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut pembelajarannya. Nah, tadi setelah terjadi ataupun setelah pembentukan spermatosit dan juga bagaimana pembentukan dari sel sperma dan juga ovum, sekarang kita akan lanjut ya ke pembuahan pada hewan. Nah, pembuahan ini kan proses peleburan antara inti sperma dan sel telur, ya kan? Jadi pada hewan itu terjadi di luar induk betina, sehingga disebut sebagai pembuahan eksternal. Oke, jadi nanti induk betina ini akan melepaskan sel-sel telur yang sangat banyak ke dalam air. Oke, itu disebut sebagai pembuahan eksternal. Nah, induk jantan mengeluarkan sel-sel spermanya. Oke, pada hewan ini ya, induk jantan yang mengeluarkan sel-sel spermanya ke lokasi yang sel telur berada, sehingga terjadi pembuahan juga. Oke, sebaliknya pada hewan yang bukan organisme akuatik itu terjadi pembuahan internal. Oke. Jadi pembuahan internal ini begini, dia itu terjadi dalam tubuh betina. Artinya hewan-hewan jantan itu mempunyai alat yang disebut penis untuk menyalurkan sperma ke tubuh hewan betina tersebut. Oke, jadi pembuahan internal terjadi dalam tubuh induk betina, sedangkan pembuahan eksternal itu tadi terjadi di luar induk betina. Seperti itu ya pembuahan. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan tentang reproduksi pada hewan ya, yaitu reproduksi secara vegetatif dan reproduksi generatif. Terima kasih bagi yang sudah support channel ini dengan klik subscribe dan juga yang sudah like. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.